Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Wow, kisah-kisah dari Yudarian selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jalan Sengkolo. Rumah tua di Jalan Sengkolo. ...2013. Keramaian di kantin kampus selalu membuat kepala Rani berdenyut. Suara gelak tawa mahasiswa, denting piring dan obrolan tak henti bercampur menjadi satu, membuat suasana terasa seperti serangan langsung ke syarafnya. Rani duduk di pojok, menatap kosong pada segelas es teh yang hampir bening. Ia tidak benar-benar mendengarkan apa yang Surya, teman kelas kuliahnya, katakan. "Ran, ini kan mama tahu. Kamu itu cuma perlu bersihin rumah itu aja. Udah selesai. Duitnya lumayan loh." Kalimat itu berhasil mengusik perhatian Rani. Ia mendongak menatap Surya yang duduk di depannya dengan wajah penuh semangat. Surya adalah tipe teman yang selalu punya ide hebat untuk menghasilkan uang. Tapi untuk kali ini, nada bicaranya jelas lebih serius. "Rumah tua kah? Di mana?" tanya Rani dengan nada curiga. Ia melirik sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. "Di Jalan Sengkolo, ujung gang dekat perempatan. Pemiliknya Mas Aryo. Nah, dia lagi di rumah orang tuanya di luar kota beberapa bulan kemarin. Jadi perlu dibersihkan pas beliau naik. Aku kenal kok sama dia. Jadi ya aku rekomendasiin kamu. Tenang aja, ini aman. Gak ada yang aneh-aneh kok." Surya menjelaskan sambil menyuap nasi goreng ke mulutnya. Jalan Sengkolo. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia pernah lewat daerah itu sekali dan tak kenapa selalu merasa ada sesuatu yang tak terlihat, seolah mengintai dari balik bangunan tua di sana. Rani meneguk kopinya yang sudah pahit. "Kenapa nggak kamu aja ngerjain? Dan kenapa harus aku?" Surya tertawa kecil. Ran, kamu kan tahu aku alergi debu. Lagian ya, ini kan lagi akhir bulan. Aku tahu kok, kemarin kamu baru aja memperbaiki laptop kamu, jadi butuh uang lebih buat nutupin akhir bulanmu. Dan juga Mas Aryo itu lebih percaya ke pekerja cewek kalau untuk urusan bersih-bersih rumah. Rani mendesah panjang. Tawaran itu terdengar menggoda. Jadwal kuliahnya sudah membuat dompetnya menipis dan pekerjaan ini mungkin bisa sedikit membantu. Akhir bulan yang sulit untuk kebanyakan mahasiswa dari luar daerah. Pekerjaan dadakan tentu akan membuat hati menjadi sedikit gembira. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang terasa salah. Surya mungkin tak pernah peduli pada hal-hal klinik. Bukannya tidak percaya, dia hanya tidak peduli saja. Rani tahu bahwa rumah yang lama tak dihuni seringkali menyimpan lebih dari sekedar debu. Dan Rani termasuk orang yang memiliki tingkat ketakutan yang cukup berlebih atau biasa disebut paranoid dan sedikit pelupa. Aku pikir-pikir dulu deh, kata Rani akhirnya. Surya memanglah baik, tapi kadang ide-idenya untuk menghasilkan uang cukup membuat beberapa orang menggelengkan kepala. Sekali waktu, ia pernah mendapat tawaran untuk menjaga makam selama 7 malam. Baginya, selagi halal, ya gas terus. Keesokan harinya, matahari terik memanaskan Jalan Sengkolo saat Rani berdiri di depan rumah yang dimaksud oleh Surya. Peluh kecil mulai muncul di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena rasa cemas yang merayapi pikirannya. Rumah itu tampak sedikit tua, dengan dinding bercat putih yang sudah memudar menjadi abu-abu kusam. Jendelanya tertutup tirai tebal sehingga bagian dalam rumah tampak gelap meskipun cahaya matahari menyinari dengan terang.
Seharusnya tidak akan menyeramkan di siang hari, pikir Rani, tapi entah kenapa rumah ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang, seolah ada yang mengintai dari balik tirai kusam itu. Sudah sampai, tinggal masuk aja. Gue merani pelan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ayo Ran, kamu pasti bisa, demi uang jajan di akhir bulan. Dengan langkah setengah yakin, ia membuka pagar besi yang mulai berkarat. Pagar itu berderit panjang. Suaranya memecah kesunyian siang yang terik itu. Halaman rumah dipenuhi rumput liar di sisi kanan kiri jalan setapak yang berbatu sempit, yang justru terlihat estetis secara tidak langsung meskipun terasa mengganggu. Sepasang burung gagak terbang dari salah satu pohon besar yang ada di halaman, mengejutkan Rani hingga ia tersentak mundur. Ini hanya rumah biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, ia berbisik meskipun hatinya berkata lain. Ketika ia sampai di depan pintu, ia mengetuk 3 kali tapi tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras, tapi tetap sunyi. Tolol, kan emang kosong rumahnya. Gumam Rani sedikit kesal. Ia pun mengambil kunci rumah di tasnya yang sudah ia ambil kemarin dengan Surya. Dengan perasaan ragu, Rani menekan gagang pintu. Pintu itu terbuka dengan mudah, tetapi deritanya membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam rumah terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, pengap. Meskipun di luar sangat panas, bau apek debu menyeruak langsung menyerang hidungnya. Demi menghindari debu yang terus berkumpul, Rani pun tetap membiarkan pintu depan terbuka. Ruangan pertama yang ia masuki adalah ruang tamu. Meski sinar matahari menerobos dari celah-celah tirai, ruangan itu tetap terasa gelap, seolah cahaya enggan masuk sepenuhnya. Di tengah ruangan, ada meja besar yang penuh dengan debu, dikelilingi kursi-kursi kayu tua. Jam dinding di sudut ruangan berdetak perlahan, tetapi jarumah tidak bergerak. Seolah waktu di rumah ini telah berhenti dengan sendirinya. Rani melangkah perlahan. Setiap langkahnya mengeluarkan suara derit dari lantai kayu yang sudah lapuk. Matanya terus memindai ruangan, mencari keberadaan peralatan rumah. Tetapi hanya ada perabot tua yang tampak ditinggalkan begitu saja. Ia berhenti di depan sebuah cermin besar di dinding. Cermin itu buram karena debu, tetapi cukup untuk memantulkan bayangan darinya. Namun ada sesuatu yang membuatnya tertegun. Bayangannya terlihat sedikit kabur, seolah itu bukan dirinya sepenuhnya. Cuman debu ini. Cepat kerja, cepat pula aku pergi dari sini. Rani pun memutuskan untuk menuju ke belakang rumah, berusaha menemukan benda yang bisa dipakai. Setidaknya ia bisa menemukan sapu, pel, atau semacamnya. Dan benar, di belakang sudah tersedia beberapa peralatan rumah tangga pada umumnya tergabung menjadi satu. Sepertinya pemilik rumah sudah mempersiapkan barang-barang itu untuk Rani. Ditemani suara musik yang keras, Rani mulai bekerja membersihkan rumah itu. Inci demi inci, meter demi meter, lantai mulai Rani bersihkan. Sampah-sampah yang terlihat di mata juga dipungut untuk dibuang ke plastik sampah. Dinding-dinding yang dihinggapi rumah laba-laba juga ikut tersapu. Seraya dengan perasaan yang begitu cemas menggerogoti pikirannya, belum juga usai. Di sela-sela pekerjaannya, tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar, seperti suara yang bergerak di atas kepalanya. Ia mendongak dengan cepat, menatap plafon yang retak-retak. Tidak ada apa-apa, hanya papan kayu yang usang. Namun rasa penasaran menguasainya. Ia mengamati lebih seksama dan melihat sebuah celah kecil di plafon cukup besar untuk menyembunyikan sesuatu di sana. Entah kenapa ia merasa tertarik, meski badannya begitu bergetar ketika suara itu terdengar. Paranoia bercampur dengan kebodohannya. Tangannya menyentuh kursi di dekatnya, menyeretnya ke tengah ruangan. Dengan hati-hati ia naik ke atas kursi, mencoba menjangkau plafon itu. Tangan kecilnya menyentuh bagian jelat dan ia merasakan sesuatu yang keras. Ia menariknya perlahan, jari-jarinya berdebu. Ketika benda itu keluar dari celah, ia terdiam. Sebuah kalung emas dengan batu hitam di tengahnya kini ada di tangannya. Kalung itu terasa dingin, terlalu dingin untuk sesuatu yang berada di plafon rumah yang panas. Logamnya berkilau, tetapi kilauannya tidak seperti perhiasan biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar tentangnya.
Bagaimana itu bisa wajar? Orang waras mana yang menyimpan perhiasan di balik plafon rumah? Saat Rani menuruni kursi, udara di dalam rumah terasa berubah. Ruangan yang tadinya dingin kini menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari setiap sudut. Ia memegang kalung itu erat-erat, tetapi tiba-tiba ia merasa seolah benda itu menempel pada kulitnya. "Kenapa ada di sana?" bisiknya. Tanpa ia sadari, kalung itu sudah masuk ke dalam sakunya. Namun seraya dengan itu, tiba-tiba saja suara langkah mulai terdengar samar, memecah keheningan dan kebingungan. Suara yang terdengar pelan, seolah ada seseorang yang berjalan di atas papan lantai di loteng. Rani bebeku, menatap ke atas dengan hati-hati. Nafasnya mulai tak beraturan. "Halo, Sur? Itu kamu? Jangan main-main deh." Tidak ada jawaban. Ia tetap menunggu jawaban meski hatinya tahu tidak mungkin Surya ada di sana. Tiba-tiba saja suara keras terdengar dari ruang lain di rumah. Seperti sesuatu yang jatuh dengan keras. Jantung Rani berdetak semakin cepat. Ia berlari ke arah pintu depan, tapi sebelum ia sampai, pandangannya terpaku pada cermin besar di dinding ruang tamu. Ia lupa membersihkan kaca itu. Sebelum mengusap debu yang tidak terlalu tebal, ada sesuatu yang ganjil di hadapannya. Dirinya sendiri terdiam saat dirinya bergerak. Refleksinya menunduk pelan, memperlihatkan sesuatu di belakangnya. Rani berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Namun ia bisa merasakan kehadiran yang dingin dan berat, seperti seseorang berdiri di belakangnya terlalu dekat untuk merasa nyaman. Sakunya terasa hangat, seolah ada api yang menyala di dalamnya. Sebuah bisikan tipis mulai terdengar, tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat orang seperti Rani panik. Jangan bawa aku." Kalimat itu terlalu pelan untuk didengar dengan jelas, tetapi cukup untuk membuat Rani lari dari rumah itu. Suara tabrakan benda keras menggaung keras di rumah itu. Ia tidak perlu lagi membuka pintu karena memang masih terbuka, dan ia lupa untuk menutup pintu rumah itu. Langit siang itu tetap terang di luar rumah, tetapi di dalam rumah terlihat bayangan yang bergerak tanpa arah, gelap dan mengintip. Hari itu mengubah Rani menjadi semakin cemas. Keesokan harinya, Rani duduk di bangku panjang kantin kampus. Wajahnya pucat, di tangannya ada segelas teh manis yang sudah dingin. Ia memandang kosong ke depan, memutar-mutar sedotan di gelasnya tanpa minat. Hatinya masih berkecamuk sejak ia keluar dari rumah Aryo membawa kalung emas itu secara sadar dan tidak sadar. Saat sudah berada di tangan dan tidak kala barang itu masih tergeletak. "Ran, kamu kenapa sih? Kok mukanya kayak habis ketemu utang gitu?" Surya bercanda menjatuhkan diri di kursi depannya sambil menaruh nampan berisikan nasi goreng dan es jeruk. Rani menoleh pelan, tapi tidak merespon candaan itu. Ia membuka mulut, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan. Surya mengerutkan dahi. "Serius nih, kamu kenapa sih? Tadi katanya beres kerjaan rumahnya Mas Aryo, kok kayak habis orang lihat setan?" Rani tersentak kala mendengar kata setan. Wajahnya semakin pucat. Ia menunduk berbisik pelan. "Sur, aku nggak berani balik ke sana lagi." Surya menyandarkan punggungnya, menatap Rani dengan penuh tanya. "Kenapa sih? Emangnya ada apa?" Rani menggeleng lagi, kali ini lebih cepat. "Nggak tahu. Aku cuma ngerasa kalau tempat itu aneh banget. Terus kemarin pas keluar aku lupa nutup pintu rumahnya. Tasku juga masih di sana." Surya mendesah lalu mengaduk es jeruknya. "Ya elah Ran. Kalau dia ngilang gimana dong? Ayo deh, habis makan kita balik lagi. Kalau sampai dia ngilang bisa gawat dong." Rani menggeleng keras. Aku nggak mau ke sana sendiri." Surya menatapnya beberapa saat lalu mengangkat bahu. "Kan aku bilang kita ke sana habis makan." Rani hanya mengangguk kecil. Dalam hatinya ada rasa bersalah yang besar karena ia tidak jujur dengan Surya. Kalung emas itu ia tinggal di lemari tempat ia menyimpan barang-barang curiannya. Ya, Rani adalah kleptomania. Ia tidak menjual barang-barang hasil curiannya, tapi lebih menyimpannya, dan kebanyakan barang-barang yang diambilnya bukanlah barang yang berharga. Setelah menyetujui untuk menemani Rani, Surya mengambil makanan tambahan dan meninggalkan Rani sendiri di bangku kantin. Angin siang itu berembus pelan, membuat dedaunan di pohon-pohon kampus bergoyang. Namun
Suasana terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai. Rani mencoba mengalihkan pikirannya dengan memainkan sedotan, tapi sudut matanya menangkap sesuatu yang aneh dan ganjil. Tak wajar, di ujung kantin, di bawah pohon jambu, ada seorang lelaki tua berdiri membelakanginya. Punggungnya terlihat seperti seorang lelaki bongkok. Tubuhnya sangat kurus hingga setiap tulang tampak jelas di bawah kulit yang keriput. Ia tidak mengenakan apa-apa dan kulitnya tampak seperti kertas yang nyaris terkoyak. Rani menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah penglihatan. Namun ketika ia menoleh langsung ke arah sosok itu, lelaki bongkok itu sudah tidak ada. Tubuhnya bergetar hebat, tangannya mencengkram gelas plastik dengan erat, membuat air di dalamnya mencuat keluar. Saat Surya kembali, ia hanya menatap temannya dengan panik. "Ran, kamu kenapa lagi sih? Kamu pucat banget." Nggak apa-apa, jawab Rani cepat. Selesai makan, Rani dan Surya segera pergi ke rumah Aryo untuk mengambil tas dan juga mengunci pintu rumah itu. Dan tidak perlu waktu lama, dalam waktu yang singkat mereka pun sampai di gerbang rumah Aryo. Tidak menunggu basa-basi, Surya mewakili Rani untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya. Segera Surya mengambil tas Rani yang masih tergeletak di atas meja makan dan keluar lalu mengunci pintu. Namun, saat sebelum Surya masih di dalam, Rani melihat sekelebat sosok hitam legam tetapi mirip dengan sosok yang ia temui di bawah pohon jambu sebelumnya. Tubuh Rani kembali bergetar, wajahnya semakin pucat dari sebelumnya. Ia belum sadar apa yang ia bawa adalah sebuah hal yang tidak seharusnya keluar dari rumah itu. Sempat terfikir di benaknya untuk mengembalikan kalung itu, tetapi sesuatu yang lebih jahat di dalam dirinya menolak dengan paksa, seperti ada kekuatan yang luar biasa untuk menahannya. Singkatnya, Rani dan Surya kembali ke kampus untuk mengikuti mata kuliah yang hampir saja mereka tinggalkan. Rani berusaha fokus di kelas yang itu, tetapi pikirannya terus melayang. Apabila matanya sudah kosong memandang ke depan, ia ingin mengakuinya kepada Surya, tapi nyalinya tidak seperti dorongan mencuri. Mengakui pintu rumah tidak ditutup saja, Surya sudah seperti orang kesurupan paniknya. Apalah daya ketika Rani mengaku kalau ia mencuri kalung emas. Saat dosen berbicara di depan kelas, Rani merasa ruangan menjadi lebih dingin. Ia menggosok-gosokkan lengannya, mencoba menghangatkan diri ketika ia melihat ke jendela di sisi kelas. Sosok itu muncul kembali, tapi kali ini lebih dekat. Lelaki tua itu menatapnya langsung dari luar dengan mata yang hampir keluar dari tempatnya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang terdengar. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal. Ia menutup matanya rapat, berharap saat ia membuka matanya maka sosok itu akan menghilang seperti sebelumnya di bawah pohon jambu. Namun kali ini ketika ia membuka mata, sosok itu sudah ada di dalam ruangan, berdiri di sudut kelas. Para mahasiswa lain tentu tidak menyadarinya dan tetap sibuk mencatat perkuliahan yang sedang berlangsung. Rani merasa mual. Ia buru-buru berdiri mengambil tasnya dan berlari keluar kelas tanpa memperhatikan tatapan heran dari teman-temannya, juga si dosen tentu saja. Sesampainya di toilet perempuan, ia menghadap ke cermin. Setelah membasuh wajahnya, ia terlihat begitu panik dengan keadaan yang ia rasakan sekarang. Bagaimana tidak, seorang paranoia seperti Rani harus berhadapan dengan sosok yang belum tentu nyata bagi manusia lain. Rani memutuskan untuk pulang siang itu dan mencoba untuk tidur daripada harus mati ketakutan. Saat malam tiba, Rani berbaring di kasurnya dengan lampu kamar yang menyala terang. Kalung itu tiba-tiba tergeletak di atas meja belajarnya. Meski sempat bingung, tapi Rani merasa bahwa memang dirinya lupa sudah menaruh kalung itu di meja belajarnya. Sempat pula terbersit pikiran untuk menjualnya dan juga membuangnya, tapi pikiran itu hanyalah tinggal pikiran. Ia tidak pernah melakukannya. Sebuah kesalahan, tidur siang terlalu lama. Ketika waktu sudah hampir mendekati tengah malam, ia mencoba untuk tidur, namun jelas itu adalah hal yang sia-sia. Malam itu, kos-kosan Rani terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah dunia luar terputus sepenuhnya. Jam dinding berdetak lambat, tetapi suaranya terdengar terlalu keras.
Seperti detak jantung yang membesar di telinganya, Rani memeluk lututnya di atas kasur. Selimut tebal menutupi tubuhnya yang gemetar, tapi rasa dingin tidak datang dari udara malam. Itu datang dari dalam dirinya sendiri, seolah sesuatu merayap di tulang-tulangnya. Dari sudut matanya, ia melihat pintu lemari pakaian terbuka sedikit, memperlihatkan celah gelap yang terasa lebih dalam dari seharusnya. Tidak ada suara, tetapi Rani merasa seolah-olah sesuatu di dalam celah itu mengawasinya, menunggu. Bau lembab mulai memenuhi kamar, seperti bau tanah yang tidak tersentuh cahaya. Ketika ia mencoba memejamkan mata, kasur di bawahnya terasa bergerak, sangat halus, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Nafasnya memburu. Ia mengintip ke bawah kasur dengan hati-hati, hanya untuk menemukan kehampaan yang pekat. Namun saat ia kembali duduk, ia mendengar suara berat yang menyeret, seperti suara yang berjalan dengan langkah-langkah kaku di lantai kamar kosnya. "Jangan tinggalkan aku." Rani menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu terus berlanjut. Kali ini lebih jelas, seperti langsung berbicara di dalam kepalanya. Rani merasakan nafasnya semakin sesak, seakan wajahnya terus tenggelam tanpa sadar di bawah himpitan bantal. Saat sudah tak ada suara lagi yang bisa dihirup, Rani melepaskan himpitan bantalnya, dan sialnya, sosok lelaki tua itu kini berdiri di depan wajahnya, berjongkok tanpa sehelai kain pun. Tulangnya terlihat begitu jelas, terbungkus kulit keriput, matanya melotot tajam, dan tubuhnya terlihat bergetar. Jelas, Rani berteriak menutup matanya, tapi aneh, teriakan Rani seakan ditelan kegelapan malam. Tidak ada yang datang untuk membantu atau menyadarkan ketakutan Rani. "Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Rani lagi seraya menutup matanya. Suaranya bergetar ketakutan, namun sosok itu tidak bergeming. Alih-alih menjauh, sosok itu justru tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang sudah tinggal beberapa, tajam seperti serpian tulang. "Jangan tinggalkan aku!" Rani terus berteriak di tengah kegelapan. Tubuhnya melesat ke sudut kamar, nafasnya tersengal, matanya basah oleh air mata. Sosok itu masih di depannya. Kini kaki Rani terasa basah, seperti ada tetesan air yang terus mengguyur kakinya secara perlahan. Dan benar, sosok itu mengeluarkan air liur yang berlebih sampai membasahi selimut dan menembus ke kaki Rani. Matanya mengunci pandangannya dengan tatapan dingin yang penuh kelaparan. "Pergi!" teriak histeris. Brak! Pintu kamar Rani terbuka paksa, menabrak dinding dengan keras. Cahaya dari lorong kos langsung masuk menyapu bagian gelap kamar Rani. Beberapa teman kos Rani berdiri di ambang pintu. Wajah mereka penuh kebingungan dan juga kekhawatiran. "Rani, kamu kenapa? Dari tadi kita panggil-panggil loh," teriak salah satu dari mereka, seorang perempuan berambut pendek bernama Linda. Sosok kakek tua itu menghilang dalam sekejap, lenyap seperti bayangan yang tertelan cahaya. Rani masih terlihat panik dan histeris, memeriksa kakinya yang masih dingin. Tidak ada apa-apa di kakinya, tidak dengan air liur atau apapun yang membasahi kakinya. Ia hanya bisa duduk gemetar di atas kasur, wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat, memeluk lututnya. Ibu jarinya tak lepas dari gigitan giginya yang gemeretak. Rani, Linda dan beberapa teman kosnya bergegas masuk dan membantu Rani yang masih menggigil. Dia ada di sini," bisik Rani lemah. "Siapa, Ran? Siapa sih? Kamu mimpi buruk ya?" Linda mengguncang baunya pelan. Rani menggeleng dengan panik, matanya terus memandang ke celah lemari yang gelap. Linda bertukar pandang dengan teman-temannya. Ekspresi mereka campuran antara cemas dan bingung. Salah satu teman kos, Dita, melangkah ke tengah kamar dan memeriksa sekeliling. "Gak ada siapa-siapa, Ran. Ini mungkin cuma kamu yang memang parnoan. Ya udah, kamu istirahat aja, kami temani sampai kamu tidur ya." Rani tidak menjawab, ia hanya menatap kosong. Di dalam benaknya, bayangan sosok itu masih terukir jelas. Matanya melotot, senyum mengerikan, dan suara seraknya yang menggema. Linda dan Dita akhirnya membantu Rani untuk berbaring. Tapi di tengah keheningan, saat semua kembali tenang, sesuatu menarik perhatian Rani. Di sudut kamar, di dekat meja belajar, ia melihat sesuatu yang sangat familiar.
Kalung emas itu tergeletak di sana berkilauan samar di bawah cahaya lampu seolah-olah mengejeknya. Rani mulai kehilangan jejak waktu. Setiap sudut yang ia lewati terasa seperti mengintai. Sosok itu tidak lagi hanya muncul di sebuah bangunan, tetapi kini ia merasakannya di mana-mana di jalan. Bahkan saat ia berdiri di antrean kantin. Siang itu, awan terlihat lebih gelap dari hari sebelumnya. Di lorong fakultas, suara langkah menyeret terdengar di belakangnya. Rani berhenti berjalan. Jantungnya berpacu ketika ia menoleh. Lorong itu kosong. Hanya dirinya dan bayangannya yang memanjang di lantai, tapi suara itu tidak berhenti. Langkah itu semakin mendekat meskipun tidak ada apa-apa di sana. Rani mencengkram tali tasnya erat-erat, mempercepat langkahnya menuju ruang kelas. Namun ketika ia melewati kaca besar di dinding lorong, ia melihat pantulan itu lagi. Sosok lelaki tua berdiri tidak jauh di belakangnya. Dengan senyum yang mereka lebih lebar, giginya yang tajam hampir mencuat dari mulutnya. Dia berteriak dan berlari seperti orang yang tidak berakal, membuat mahasiswa lain di lorong menatapnya aneh. Tapi Rani tidak peduli. Keringat membanjiri tubuhnya dan pikirannya kacau. Suhu badannya bercampur. Keringat kering kini meleleh menjadi keringat dingin. Rani masuk ke sebuah toilet perempuan di fakultas itu dan langsung mengunci dirinya di dalam bilik toilet perempuan. Pintu toilet tertutup rapat dan ia duduk di atas tutup kloset. Tubuhnya menggigil. Ia mencoba mengatur nafas, tetapi setiap hembusan terasa sesak. Pikiran Rani terus mengulang sosok itu bagaimana. Ia muncul di mana-mana. Kakek tua itu seperti bayangan yang tidak bisa ia hilangkan. Toilet terasa sangat sunyi. Bahkan tetesan air dari keran yang bocor terdengar begitu keras di telinganya. Ketika ia menatap lantai, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ya, bayangannya. Bayangan Rani tidak lagi bergerak bersamaan dengannya. Ia menggerakkan tangannya, tetapi bayangannya tetap diam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jantungnya seperti berhenti berdetak. Bayangan itu mulai memanjang, mengubah bentuk dari tubuhnya yang kecil menjadi sosok kurus tinggi yang membungkuk. Kepala bayangan itu bergerak ke atas seperti menatapnya dengan mata yang mulai bercahaya melotot besar. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu bergema, membuat dinding bilik terasa bergetar. Rani memukul pintu bilik dengan panik. "Tolong, tolong!" Ketukan di pintu luar toilet terdengar. Rani, kamu di dalam?" Ya, itu suara Linda. Rani mencoba menjawab, tetapi suara dari mulutnya tertekan oleh teror ketakutannya sendiri. Ketika ia menoleh kembali ke bayangan itu, sosok kakek tua itu muncul dari dalam bilik, menempel pada dinding seperti laba-laba. Tubuhnya melipat aneh, dengan tulang yang mencuat di bawah kulit. Mulut sosok itu seperti terbuka lebar, lebih lebar dari yang manusiawi, mengeluarkan suara serak seperti lolongan binatang yang sekarat. Tangannya yang kurus menggapai, mendekati wajah Rani. "Jangan tinggalkan aku. Kau sudah menjadi milikku." Rani merasa tubuhnya membeku. Matanya terbelalak, nafasnya tercekat. Dunia seolah memudar, menjadi gelap perlahan. Ketakutan yang luar biasa akhirnya mengalahkan tubuh Rani. Hari berikutnya, ia terbaring di kasur kosnya dengan demam tinggi. Tubuhnya terasa seperti terbakar, tetapi tangannya gemetar dingin. Linda yang menjaganya hanya bisa mengelus punggungnya sambil berusaha memberikannya air hangat. Meski diminta Linda untuk memakan sesuatu agar tubuh pun mendapatkan energi tambahan, namun Rani hanya menggeleng pelan. Pandangannya kosong, bibirnya pecah-pecah. Dia masih di sini," bisik lemah. Linda menghela nafas panjang. Tidak tahu harus berkata apa, ia mencoba meraih ponsel berniat menghubungi keluarga Rani. Tapi sebelum ia bisa, Rani memejamkan mata, akhirnya menyerah pada kelelahan tubuhnya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti tidurnya, Rani berdiri di tempat yang asing. Sebuah lorong panjang dan sempit, dinding-dindingnya terbuat dari batu berlumut. Bau busuk menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah. "Halo?" panggil Rani dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya gemas suaranya yang kembali padanya. Ia berjalan perlahan, langkahnya terpantul nyaring di lantai batu. Tapi setiap kali ia melangkah, lorong itu terasa semakin panjang. Bayangan gelap mulai bergerak di sudut-sudut penglihatannya. Kemudian ia mendengarkan suara.
Jangan tinggalkan aku. Suaranya serak dan menggema datang dari belakangnya. Rani berbalik dan di sana ia melihat sosok kakek tua itu berdiri di ujung lorong. Tubuhnya membungkuk seperti kayu tua yang hampir patah. Matanya melotot keluar dari rongga dan mulut yang besar tersenyum lebar. Rani mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Kakek tua itu semakin mendekat. Langkahnya menyeret, tetapi gerakannya terlalu cepat untuk seseorang yang seperti menyeret tubuh mati. Jangan dekat-dekat, teriak Rani. Namun sebelum ia bisa melakukan apa-apa, tangan kurus itu meraih wajahnya dingin dan kasar, seperti ranting pohon yang membusuk. Rani terbangun dengan jeritan melengking, membuat Linda yang tertidur di kursi hampir terjatuh. Di dalam ketidaksadaran tubuh, mimpi terus terjadi dan bahkan menjadi lebih buruk hari demi hari. Kali ini, Rani berada di sebuah ruangan kosong yang gelap, hanya diterangi oleh lampu gantung yang berkedip. Ia mendengar nafas berat di sekelilingnya dan suara menyeret langkah yang semakin mendekat. Kakek tua itu muncul kembali, tetapi kali ini lebih dekat. Mulutnya terus mengulang kata-kata yang sama. Kau milikku. Jangan tinggalkan aku. Di malam ketiga, Rani mencoba melawan. Dalam mimpinya, ia berteriak dan berlari, tetapi kakek tua itu selalu saja muncul di depannya, menghalangi jalan keluar. Tubuhnya kini tampak lebih rusak. Kulitnya yang sudah tipis sekarang terkoyak, memperlihatkan tulang yang menghitam dari mulutnya. Keluar darah kental berwarna hitam yang menetes ke lantai, menciptakan genangan yang menyebar ke kaki Rani. Pada malam ketiga itu, Rani terbangun dengan teriakan yang begitu keras hingga seluruh penghuni kos berkumpul di depan pintunya. Linda akhirnya tidak tahan lagi. Tidurnya terganggu dan ia pun menghubungi keluarga Rani. Orang tua Rani tiba pagi harinya. Setelah Linda menghubungi, wajah mereka penuh kecemasan yang tak bisa lagi diartikan. Ketika melihat kondisi putri mereka, ibunya langsung menangis. Rani tampak seperti bayangan dirinya sendiri, kurus, pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ayo kita pulang nak, ucap ibunya sambil memeluknya. Ayahnya hanya diam, tetapi pandangannya serius, seolah-olah memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sakit di sini. Mereka segera mengemas barang-barang Rani, siap membawanya pulang. Sesampainya di rumahnya sendiri, ibunya berharap suasana rumah akan membantu memulihkan kondisi Rani. Namun harapan itu sirna ketika demam Rani justru semakin tinggi. Ibunya memeriksa suhu tubuh Rani dengan termometer digital. Panasnya mencapai 39,8 derajat. Tanpa bertanya kenapa dan akan bagaimana, ayah Rani segera membawa Rani ke klinik terdekat. Dokter, seorang pria parubaya yang sabar, memeriksa Rani dengan seksama. Setelah mengukur suhu dan mendengar keluhannya, dokter hanya menggeleng pelan. Ini demam tinggi biasa, kemungkinan infeksi virus. Saya akan berikan resep untuk mengurangi demam dan nyerinya. Pastikan banyak cairan dan istirahat yang cukup ya, katanya sambil menyerahkan resep obat. Namun, meskipun obat-obatan itu sudah diminum secara teratur, kondisi Rani tidak kunjung membaik. Suhu tubuhnya tetap tinggi, wajahnya semakin pucat, dan ia terus meracau tentang sosok mengerikan di dalam tidurnya. Setelah demamnya sedikit menurun, ibunya akhirnya tidak tahan lagi. Ia berbicara dengan suaminya di ruang tamu. Pak, seperti ini bukan demam biasa. Kita harus cari cara lain, ucapnya dengan suara bergetar. Ayah Rani memijat pelipisnya, pikirannya penuh dengan keraguan. Kita bawa ke siapa? Ustadz Ridwan. Dia kan sering bantu orang kalau ada masalah seperti ini. Kata tetangga, dia itu ngerti soal hal-hal di luar nalar. Ayah Rani akhirnya setuju. Keesokan harinya, mereka berdua membawa Rani ke rumah ustadz tersebut, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahunan yang dikenal bijaksana dan memiliki pengalaman yang mendalam dan pemahaman tentang dunia spiritual. Rumah Ustadz Ridwan terletak di sebuah gang kecil yang asri, dikelilingi pohon-pohon rimbun. Rani dibantu keluar dari mobil, tubuhnya lemah dan pandangannya kosong. Ustadz Ridwan menyambut mereka di ruangan yang sederhana. Bismillah, ayo silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara tenang.
Ibunya segera menceritakan semua yang terjadi, dari mimpi-mimpi aneh, demam yang tak kunjung reda hingga perilaku ganjil dari Rani. Ustadz Ridwan mengangguk perlahan. Wajahnya mulai serius seolah mulai mencerna pola permasalahannya. Baik, kita coba lihat dulu ya apa yang sebenarnya terjadi, ucapnya sambil membawa sebuah botol kecil berisikan air yang kemungkinan sudah diberikan doa. Ia lalu menyuruh Rani meminumnya perlahan. Saat air itu menyentuh bibir Rani, tubuhnya tiba-tiba saja tersentak, matanya terbuka lebar dan ia mulai berontak, seolah-olah ingin menyingkirkan sesuatu yang tidak terlihat. Tidak, tidak, jangan bawa aku pergi, teriak histeris. Ustadz Ridwan tetap tenang, seraya melafalkan doa-doa dengan suara yang tegas. Apa yang ada di dalam tubuhnya, keluar sekarang. Kau tidak punya hak atas tubuh anak ini. Teriakan Rani semakin melengking, tubuhnya menegang dan tiba-tiba ia ambruk terkulai di kursi seperti boneka kain. Suasana di ruangan itu menjadi begitu hening. Hanya terdengar nafas berat Rani yang perlahan kembali normal. Namun Ustadz Ridwan memandang keluar Rani dengan serius. Rupanya ada sesuatu yang anak ini bawa, dan itulah yang menjadi sumber masalahnya. Apakah dia pernah mengambil sesuatu dari tempat lain? Ibu dan ayahnya langsung terdiam kala mendengar ucapan itu. Ia teringat dengan sikap anaknya atau semacam gangguan yang dimiliki anaknya. Waduh, gimana ya Pak Ustadz? Rani itu memang punya kebiasaan buruk. Dia klepto Pak. Ustadz Ridwan hanya terdiam menatap Rani yang kini terbaring lemah di kursi. Kita harus mencari tahu apa yang ia bawa, karena itulah yang mengikat jin tua itu padanya. Setelah terdiam beberapa saat dan suasana menjadi lebih tenang dari sebelumnya, Ustadz Ridwan mulai menghela nafas panjang. Lalu ia mulai berbicara dengan nada penuh kewaspadaan. Seakan dalam renungannya sebelumnya, Ustadz Ridwan seperti pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, meski raganya masih berada duduk manis di atas kasur dengan memijat pelipisnya. Ini hanya spekulasi saya, ucapnya sambil melirik Rani. Karena memang kebiasaan Rani yang kurang baik itu, jin itu melihatnya sebagai bagian dari jiwa yang lemah. Dan dunianya, kebiasaan seperti Rani ini mudah dikuasai dan bisa jadi dikonsumsi. Rani terisak kala mendengar penjelasan itu. Saya ada ambil kalung emas di rumah orang yang sempat saya bersihkan. Kalungnya ada di plafon waktu itu. Saya nggak sengaja Ustadz. Saya nggak tahu kenapa saya suka mengambil barang kecil, tapi saya nggak pernah berniat jahat, katanya. Suaranya penuh dengan penyesalan. Jin itu terbilang tua, dan bukan hanya tertarik karena kelemahanmu, tapi juga karena kamu mengambil sesuatu yang sangat berarti baginya. Kalung emas yang kamu ambil dari rumah itu bukan sekedar benda biasa. Itu semacam rumahnya, tapi insya Allah pasti ada jalannya. Jangan terlalu khawatir. Allah tidak tidur. Jadi sholatlah dulu kamu, ucapnya seraya menatap tenang Rani. Ibu, silakan temani anaknya. Setelah bertemu dengan Ustadz Ridwan, seperti masih hanya membawa ketenangan semata, keluarga Rani pun pulang ke rumahnya malam itu. Rumah Rani yang sebelumnya sunyi tanpa ada kehidupan, rupanya kedatangan tamu yang tidak diundang. Surya dan seorang lelaki yang tidak pernah Rani lihat berada duduk di depan rumahnya seperti memang menunggu keluarga Rani pulang. Bak tukang tagih utang. Seperti halnya menyambut tamu, Ibunda Rani langsung mempersilahkan Surya masuk, diikuti dengan laki di belakangnya yang ternyata adalah Aryo, sang pemilik rumah. Kedatangan saya ke sini adalah untuk membantu. Saya mendengar ceritanya dari Surya, kata Aryo membuka percakapan setelah berbasa-basi. Aryo memandang Rani dengan penuh simpati. Saya harus jujur. Setelah saya pulang dari rumah orang tua saya menemukan ada benda yang hilang. Setelah rumah saya dibersihkan oleh anak bapak dan ibu, yaitu Rani, ucap Aryo melanjutkan niatnya. Kalung itu memang milik saya, tepatnya milik keluarga saya. Jadi itu semacam peninggalan dari almarhum kakek saya. Ibunda Rani yang duduk di samping menatap Aryo dengan bingung. Peninggalan kakek Anda? Lalu kenapa disimpan di tempat yang aneh seperti plafon? Aryo menarik nafas panjang, matanya menunduk. Kalung itu bukan kalung biasa,
Tapi bukan berarti kutukan atau semacamnya. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, saya juga kurang paham. Surya yang belum mendengar semua ceritanya dari Aryo terlihat semakin jemas. Sesuatu itu adalah jin yang sekarang mengganggu Rani. Tanyanya dengan suara pelan. Aryo mengangguk. Ya Sur, jin itu cukup tua. Kata kakek saya, dia sudah ada bahkan sebelum kakek saya lahir. Kalung itu adalah tempat tinggalnya. Dan jin itu tidak suka diganggu. Tapi selama dia tidak diganggu, ya dia tidak mengganggu kami. Tapi ada satu hal penting yang kakek saya selalu katakan. Jangan pernah biarkan kalung itu diambil oleh orang yang punya niat buruk, sekecil apapun niatnya. Jin itu akan tahu, dan apabila sampai terjadi seperti halnya sekarang ini, ya kalung itu harus diambil kembali atau akan terus mengikuti si pemilik baru. Rani yang mendengar penjelasan itu mulai menangis pelan. Saya nggak tahu, sumpah, saya nggak sengaja. Aryo menatap dengan penuh pemahaman. Ya, kamu mungkin nggak sengaja Rani, tapi jin itu tidak melihatnya seperti itu. Dia merasa terusik dengan hawa yang berbeda dan lebih dari itu. Dia melihat sesuatu yang ada di dalam dirimu yang membuatnya tertarik. Sesuatu yang harus kamu akui dan ubah. Makanya jin ini seperti menggodamu untuk melancarkan niat burukmu, ujar Aryo dengan lebih jelas. Ayah Rani mengernyitkan dahi. Kalau memang kalung itu berbahaya, kenapa tidak dibuang saja Mas? Aryo menggeleng. Kakek saya bilang, membuang kalung itu sama saja dengan melepas jin itu sepenuhnya. Nantinya bisa berkeliaran dan mengganggu siapapun. Jadi memang sengaja saya taruh di atas plafon supaya tidak hilang atau dimainkan oleh anak-anak. Karena saya agak malas ya berurusan dengan hal-hal semacam ini. Surya menatap Aryo dengan heran. Tapi kenapa Mas nggak ngasih tahu aku ya? Aryo menunduk terlihat sedikit kesal. Yang mana saya tahu Sur, kalau teman kamu bakalan ambil kalungnya. Karena kan saya hanya minta rumah itu dibersihkan, bukan dibongkar-bongkar. Sekarang kalung itu ada di mana Ran? Tanya Surya tegas. Ada di kos, di dekat meja belajar. Enggak, kalung itu ada di rumah ini. Karena memang kalung itu akan ikut. Percayalah, kalung itu sekarang ada di kamar Rani, di bawah bantal warna putih. Potong Aryo saat ibunya mencari tahu apakah memang benar kalung itu ikut ke rumahnya. Dan alhasil benar, ya, kalung itu ikut ke rumah Rani. Semangat baru tergambar. Aryo berkata, saya akan bawa pulang kalung ini, dan semoga Rani cepat sembuh, saya pastikan. Rani tidak lagi diganggu. Kalimat itu menutup malam Rani yang sudah kelelahan. Dengan semua kejadian yang menimpanya, ia mengakui bahwa banyak hal yang harus ia ubah sebelum semua kembali terjadi. Keluarga Rani sepakat untuk membawa Rani kembali ke Ustadz Ridwan untuk dilakukan pembersihan semacam ruqyah atau apapun itu sebutannya. Keluarga Rani ingin memastikan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Alhamdulillah, kata Ustadz Ridwan setelah melihat wajah Rani yang seperti sudah normal. Jangan membenarkan sikap buruk atas penyakit yang kamu derita. Kalau memang buruk, tinggalkan. Jika sulit, konsultasikan. Semua ada jalannya. Tutup Ustadz Ridwan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Yudarian. Aduh, ini adalah kisah tentang seorang gadis yang bernama Rani, mahasiswi di salah satu kampus ya yang ada di Jawa Tengah. Jadi di sini ternyata Rani memiliki kebiasaan buruk ya. Jadi ini penyakit ya, kleptomania. Memang orang-orang yang klepto ini dia tidak melakukan itu untuk memperkaya diri ya. Jadi dia hanya rasa keinginan dia untuk memiliki sesuatu barang untuk orang lain dan hanya dia koleksi. Jadi itu penyakit lah ya teman-teman ya. Tapi memang seharusnya Rani bisa jujur dengan keluarganya sehingga keluarganya juga bisa mengobati karena tidak akan ada penyakit yang tidak bisa diobati. Dan bagaimana dalam kisah tadi, akibat dari klepto yang dimiliki oleh Rani, dia tergerak untuk mengambil sesuatu barang yang ada di atas plafon rumah, dan penunggu dari kalung itu pun tahu kalau Rani itu punya penyakit itu sehingga dia memanfaatkan tubuh Rani. Dan seperti kata sang pemilik rumah Aryo, bahwa ada sesuatu yang diinginkan dari Rani oleh sosok jin kakek tua itu. Ngeri banget ya terornya ini loh. Jadi ini kayak full intense teman-teman ya. Dari awal sampai akhir tuh bener-bener kayak mencekam nih. Salah satu yang saya suka kisah-kisah seperti ini. Jadi walaupun settingnya seperti hanya Rani aja sendiri, tapi kayaknya gigit banget horornya nih. Keren banget Mas Yudarian, dan banyak sekali ya
apa hal-hal yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, hal-hal baik terutama. Salah satunya itu ya, kalau memang kita punya masalah atau apapun secara pribadi, jujur. Apalagi masih ada orang tua ya, jujur aja deh. Dan harusnya di situ orang tuanya juga lebih peka. Saya rasa juga orang tuanya pasti tahu lah ya dari sebelum kejadian kalau anaknya ini memiliki penyakit klepto itu. Jadi harusnya orang tuanya sedari awal sudah melakukan pengobatan. Tapi semoga dengan diruqyah oleh Ustadz Ridwan bisa ada ini ya untuk Rani, karena ini based on true story. Mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan bisa kembali normal seperti biasa. Amin. Dan sekali lagi semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Kepada Mas Yudarian, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.